Diundang sebagai dosen tamu, Anies bongkar rahasia jadi pemimpin hebat. Warganet, Gibran kapan? Baik, Masya Allah, kenal sebagai sosok yang memiliki integritas. Bapak Ibu para dosen dan seluruh mahasiswa, anak-anak. Ada bedanya nggak tuh? Apa bedanya perjalanan sama pengalaman? Betul. Diulang. Dari kampus suruh ngejalanin ini, ya udah jalanin aja gitu tanpa ada pengalaman. Nah, kalau misalnya pengalaman itu kita jadi mengetahui banyak hal atau mempelajari banyak hal baru dari pengalaman tersebut dan bisa menginspirasi orang lain gitu. Baru, tapi mau meninggalkan yang usang. Dua itu. Jangan pernah remehkan kegiatan kemahasiswaan karena pembelajaran kepemimpinan terjadi. Anak muda itu bisa mengalahkan orang yang umurnya lebih tua. Anda salin aja itu semua. Pakainya syarat tadi kata malah apapun itu, kitab ini, buku ini, Anda bisa baca semua itu. Anda akan bisa melampaui begitu banyak batas waktu dengan satu kata. Kalau Anda bijaksana, otomatis pemimpin? Enggak. Anda tanggung jawab, otomatis pemimpin? Enggak. Anda punya kemampuan berpikir kritis, otomatis pemimpin? Tidak. Jadi apa yang buat Anda disebut pemimpin? Kamu katain ya? Aku pengen foto juga. Bapak, silakan. Tangan dulu. Ada tangan dulu. Ya, Baik, jangan desak-desakan, kasihan abahnya khawatir. makasih Abang. Aku video. Baik, adik-adik, mohon izin untuk memberikan jalan untuk abah. Baik, ibu bapak hadirin tamu undangan. Ya nanti. Dalam konteks program makan siang dan susu gratis, konteksnya terhadap stunting gimana? Ya, kalau kita pengen menuju ini ya, menuju Indonesia emas, ya kita harus menyiapkan generasi emas. Generasi emas tentu disiapkan dari kecil, dari gizinya. Kalau gizi sudah terpenuhi, nanti otomatis kemampuan untuk menangkap pembelajaran dari gurunya pasti akan bisa langsung masuk. Makanya kita pengen ada makan siang gratis, susu gratis seperti di negara-negara maju. Jadi kita pengen benar-benar menyiapkan SDM terbaik untuk menuju Indonesia. Programnya mau mencegah stunting, tapi yang diberikan adalah susu UHT yang tinggi gula. Sebenarnya programnya tuh bagus banget ya, ingin mencegah stunting. Nah, tapi sayangnya aja nih kayak kurang riset. Kayak yang dikasih itu kenapa susu UHT yang tinggi gula. Padahal harusnya kalau memang ingin sosialisasinya adalah mencegah stunting, ya bisa aja dikasihnya tuh telur. Karena kan telur, kalau kita makan telur tiap hari, itu tuh bisa jadi upaya untuk mencegah stunting. Dibandingkan dikasih minuman gula yang bisa bikin anak tuh kecanduan, terus penyakit seperti diabetes, gigi berlubang, dan lain-lain ya.
Nah, viral juga nih, Mas Gibran salah sebut bilang ibu hamil butuhnya asam sulfat, bukan asam folat. Nah, tapi sebenarnya orang bisa aja sih salah ngomong gitu ya, karena kebetulan beliau adalah cawapres, jadi bener-bener disorot gitu. Cuma aku lebih menyayangkan yang bagi-bagi susunya itu kenapa pakai susu yang tinggi gula. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi. Saya di Jakarta nih, mengelola public transport di Jakarta. Saya punya dua pilihan. Saya serahkan kepada Dinas Perhubungan, atau saya membuat PT yang mengelola transportasi. Tapi kami pilih pakai PT. Kenapa? Karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring, firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit. Investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan bisa dilakukan. Jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas pembangunan itu. Bayangkan kalau transportasi umum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, dia mau melepas aset aja susah, karena ada aturan in-bank dan lain-lain yang rumit. Tapi ketika ini menjadi korporasi, dia ambil aset mudah, lepas aset mudah, hire mudah, fire mudah. Dan itulah kenapa kita menggunakan korporasi. Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah, ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini. Anies Baswedan diundang menjadi dosen tamu di Universitas Uni Bogor. Dalam video yang ia unggah di akun Twitter atau X pribadinya, @AnisBaswedan, nampak Anies berbicara di hadapan ratusan mahasiswa langsung. Hadirnya Anies menimbulkan suasana penuh antusiasme di ruang kuliah tersebut. Para mahasiswa juga memberikan respon baik dan melanjutkan ucapan Anies ketika ia sengaja berhenti memberikan materi. Di awal video, terdapat narasi yang diberikan, yakni soal rahasia menjadi pemimpin hebat. Rahasia jadi pemimpin hebat ini yang jarang diajarin di kampus, tulis keterangan di video, dikutip Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025. Anies juga memberikan keterangan di cuitannya. Ia menulis soal bagaimana seseorang bisa menjadi pelajar yang baik dan menyinggung soal bekal untuk jadi pemimpin hebat. Apa sih yang membuat seseorang disebut sebagai pelajar yang baik, dan bagaimana itu bisa menjadi bekal untuk jadi pemimpin yang hebat di masa depan, katanya. Tanggapan warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Ada dari mereka yang menyindir Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan seminar di ruang pendidikan seperti Anies. D267 menunggu Wapres kasih seminar di ruang pendidikan seperti ini, ujar @book **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 *. Gak perlu belajar lah, IPK 2,3 aja bisa jadi Wapres, lanjut @pep ******************************. Jadi guru sekolah aja Pak Anies, jangan pernah masuk politik lagi. Kalau Anda masuk politik lagi rakyat terpecah belah, saling hina antar agama dan saling fitnah, serta gerombolan Yaman akan semain menghina dan merendahkan para kiai NKRI, tutur @jam **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 #.